Menkominfo Johnny G. Plate berbicara tentang perkembangan ekonomi digital tanah air di ajang World Economic Forum yang digelar di Davos, Swiss. Selengkapnya akan disampaikan Adi Prasetyo langsung dari Davos. Adi, apa saja pesan yang ingin disampaikan oleh Menkominfo dalam paparannya di ajang World Economic Forum ini? Ya, Sumi, salah satu agenda yang penting dalam World Economic Forum yang digelar pada hari kedua kemarin adalah satu tema diskusi yang diusung oleh delegasi Indonesia, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika, tentang gambaran umum mengenai perkembangan industri digital di tanah air dan tumbuhnya unicorn-unicorn baru di tanah air. Hadir dalam diskusi ini ada Menkominfo Johnny G. Plate, kemudian ada perwakilan Kadin, dan juga ada perwakilan dari unicorn di Indonesia, ada Traveloka, ada Tokopedia, dan ada Grab Indonesia. Diskusinya berlangsung menarik, interaktif sekali, banyak pihak, banyak delegasi, banyak peserta yang hadir ingin tahu lebih dalam tentang bagaimana perkembangan industri digital di tanah air. Yang ingin di-highlight dan di-amplify oleh Menkominfo dalam sesi ini adalah tentang bagaimana komitmen pemerintah Indonesia melalui Menkominfo untuk membangun perkembangan industri digital di tanah air. Beberapa di antaranya adalah menegaskan kesiapan bahwa Indonesia sudah siap melewati fase transformasi era digital. Kemudian pembangunan infrastruktur yang terus dilakukan, infrastruktur digital yang terus dilakukan tidak hanya di kota-kota besar di Indonesia, tapi juga di wilayah-wilayah luar Indonesia, di wilayah perbatasan, di kampung-kampung, di desa-desa dengan meningkatkan teknologi broadband. Yang lain tentu adalah memangkas aturan atau regulasi-regulasi yang tidak ramah bisnis. Program deregulasi dilakukan untuk membuat aturan yang lebih business friendly. Yang lain adalah soal, ini juga penting, tentang bagaimana manajemen data. Manajemen data ini untuk mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan data di era yang di mana data adalah bagian utama dari industri ini. Tentu juga karena ada perwakilan Traveloka, Tokopedia, dan Grab Indonesia, yang dipaparkan mereka adalah tentang bagaimana ekosistem digital Indonesia tumbuh dengan baik. Yang utama adalah yang ingin disampaikan Johnny G. Plate tentang bagaimana Indonesia saat ini di era digital, apa yang sudah dilakukan dan akan kemana Indonesia ke depan di era digital ini. Berikut kita simak pernyataan Johnny G. Plate. Bahwa Indonesia itu sudah sangat siap ya untuk bertransformasi ke era digital. Karena ya Indonesia sudah membangun infrastruktur digital telekomunikasi begitu besar ya, yang melibatkan bermiliar dolar investasi untuk memungkinkan tersedianya broadband ya, fasilitas broadband baik yang fixed broadband maupun yang mobile broadband, satelit, fiber optik dan seterusnya, dan mengajak ya untuk over the top bisnis ya di bidang digital untuk datang dan menyemarakkan bisnis di Indonesia. Sumi. Ya, Adi, lalu apa saja agenda yang masih akan digelar dalam 2 hari terakhir ini, juga tokoh yang akan berbicara di forum ini, siapa saja? Yang hari ini akan dilakukan, dan ini juga penting, adalah pertemuan antara pihak Indonesia, dalam hal ini Menkominfo Johnny G. Plate, dengan pihak Qualcomm. Ini akan membahas tentang bagaimana transformasi 4G dan potensi bisnis yang mengikuti di belakangnya. Ini tentu penting untuk menjadi pendukung tambahan industri digital yang semakin tumbuh di Indonesia, karena memang backbone dari industri digital adalah akses internet yang baik dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Yang lain adalah masih banyak tentu agenda-agenda yang penting di acara World Economic Forum ini. Yang terjadwal di Pavilion Indonesia saja ada setidaknya 9 agenda untuk hari ini dan besok. Belum lagi yang digelar di wilayah-wilayah lain, karena tidak semua agenda pertemuan digelar di Pavilion Indonesia. Ada banyak lokasi dan ada banyak sesi pertemuan yang diikuti oleh delegasi Indonesia termasuk oleh Menkominfo. Kita akan lihat akan seperti apa nanti pertemuan-pertemuan dan hasilnya sebelum kemudian World Economic Forum ini ditutup dan berakhir pada 24 Januari esok. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Adi Prasetyo sudah melaporkan langsung dari Davos, Swiss.